Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan makalah yang berjudul Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Pekerja Wanita dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Langsung saja, latar belakang. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan solusi untuk melindungi pekerja dan pengusaha terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan tenaga kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 6 sampai dengan 101, meliputi perlindungan terhadap pekerja penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja, upah dan perlindungan sosial. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan mekanisme proses produksi. Setiap perempuan memiliki hak khusus terkait dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hak perempuan di mana perempuan tergolong rentan yang memiliki kedudukan khusus dalam mengatur jaminan perlindungan hak asasi manusia. Secara umum, pemberdayaan perempuan sama dengan hak-hak yang lain disebutkan dalam ketentuan UU HAM. Namun untuk alasan di atas lebih ditekankan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, yakni apa pengertian dari pekerja, bagaimana perlindungan hukum kepada hak pekerja perempuan di bidang ketenagakerjaan. Tujuan penulisan yang ini mengetahui definisi dari pekerja, mengetahui undang-undang perlindungan hukum kepada hak pekerja perempuan di bidang ketenagakerjaan. Pembahasan. Pengertian pekerja. Pengertian dari pekerja buruh dapat ditemukan di dalam Ketentuan Umum Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja. Sementara itu pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja juga memberikan pengertian yang sama dari definisi pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh berupa orang-orang yang bekerja pada suatu tempat pekerja. Pekerja tersebut harus tunduk kepada perintah atau peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaan yang kemudian atas pekerjaannya pekerja tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup yang layak. Hal ini didasarkan adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Adapun perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan di bidang ketenagakerjaan yakni sebagai berikut. Sebelum membahas perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain 1. Hak perempuan di bidang politik dan pemerintah. 2. Hak perempuan di bidang kewarganegaraan. 3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran. 4. Hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan. 5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan. 6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum. 7. Hak-hak perempuan dalam ikatan atau putusan perkawinan. Pada umumnya, pemberian hak bagi perempuan sama dengan hak-hak lain, seperti yang telah disebutkan dalam pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia. Namun dengan alasan tadi,
maka lebih dipertegas lagi asas yang mendasari hak bagi perempuan di antaranya hak perspektif gender dan anti-diskriminasi, dalam arti memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan, dan hak-hak dalam perkawinan serta kewajibannya. Setelah melihat bagaimana dasar perlindungan hak terhadap perempuan, berikut adalah hak-hak bagi pekerja perempuan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. 1. Cuti haid berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 81 mengatur bahwa pekerja perempuan yang sedang menstruasi diizinkan tidak bekerja pada hari pertama dan kedua dan wajib memberitahukannya kepada manajemen perusahaan. Kedua, cuti hamil dan melahirkan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan cuti melahirkan yang dimiliki oleh pekerja perempuan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pekerja perempuan memiliki hak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Pekerja perempuan sebaiknya memberitahukan pihak manajemen perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis maksimal 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran. Setelah melahirkan, keluarga pekerja wanita juga wajib memberitahukan kelahiran anaknya dalam tempo 7 hari setelah kelahiran. Pekerja perempuan juga wajib memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam tempo 6 bulan setelah melahirkan. 3. Cuti keguguran pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan juga memiliki hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan bidan. Dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pekerja perempuan yang mengalami keguguran dalam kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran tersebut, seperti saat melahirkan. 4. Hak menyusui dan atau memerah air susu ibu setelah melahirkan. Seorang pekerja wanita harus menyusui anaknya. Hal ini diatur dalam undang-undang internasional dan nasional. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja wanita yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan minimal diberi waktu untuk memerah air susu ibu pada waktu jam kerja. Dalam hal ini seharusnya setiap perusahaan menyediakan ruangan untuk memerah air susu ibu. Pasal 10 Konvensi ILO nomor 183 tahun 2000 mengatur lebih detail bahwa pekerja wanita menyusui memiliki hak untuk 1 atau lebih jeda di antara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya atau memerah air susu ibu sesuai rekomendasi WHO. Masa menyusui tersebut sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Kemudian hak mendapatkan fasilitas khusus seperti tercantum pada pasal 76 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 pekerja wanita yang bekerja antara pukul 12 sampai dengan pukul 7 WIB berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi, terjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Selain itu, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 12 sampai dengan pukul 5 WIB. Selain hak perlindungan dalam pekerja juga terdapat larangan PHK terhadap pekerja perempuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Permen 03/1989 mengatur larangan PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan berikut. 1. Pekerja perempuan menikah. 2. Pekerja perempuan sedang hamil. 3. Pekerja perempuan melahirkan pekerja perempuan melahirkan larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja wanita sesuai kodrat, harkat, martabat, dan merupakan konsekuensi logis dengan diratifikasinya Konvensi ILO nomor 100 dan nomor 111
tentang diskriminatif. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap pekerja wanita dalam sistem hukum Indonesia sejatinya telah telah mumpuni, seperti dengan adanya hak-hak yang memberikan jaminan sosial kepada pekerja wanita dalam sistem hukum ketenagakerjaan, terutama pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan dan hak dilindungi bukan hanya hak pekerja laki-laki, akan tetapi juga perlindungan hak pekerja perempuan dengan menyesuaikan keterbatasan yang dimiliki pekerja perempuan. Sistem hukum nasional memberikan perlindungan terhadap hak khusus dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni 7 hak perempuan dalam beberapa bidang. Kemudian dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional juga memberikan hak khusus terhadap keterbatasan pekerja perempuan. Ini diberikan cuti selama haid pada hari pertama dan kedua, diberikan cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dengan bukti dan syarat lainnya. Cuti keguguran pekerja perempuan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat dokter, dan hak menyusui setelah melahirkan pada waktu jam kerja. Serta pekerja perempuan juga mendapat hak fasilitas khusus dan hak perlindungan dalam bekerja, yakni larangan PHK dalam beberapa kondisi. Sekian presentasi makalah dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.